Kenapa saya nggak pernah takut? Bapak sering nggak punya uang. Jadi kalau mereka juga nggak apa-apa, nggak sering nggak ada. Jadi mereka tahu. Maaf, seringkali para pemimpin yang takut diketahui karena terlalu banyak uangnya. Saya coba ngomong jangan marah. Saudara, luar biasa ayat ini. Bayangkan dari satu papa dan satu mama saja, 4 anak, 3 anak, 5 anak, itu bisa beda-beda kayaknya. Artinya sifat-sifatnya. Padahal kan. Nah, maka itu dalam kita memuridkan pun, jangan menggunakan pola yang sama untuk murid yang berikut. Pakai pola murid yang pertama. Enggak. Yang sudah punya anak akan tahu. Anak pertama saudara begini. Anak kedua lain lagi didiknya. Yang ketiga lain lagi. Padahal satu papa satu mama. Jadi konsep pemuridan ini kembalikan kepada keluarga. Persis seperti itu. Dan kami berdua suami istri betul-betul. Seperti banyak saudara tahu kami gak punya anak kandung. Tapi semua mereka yang jadi murid kami itu manggil papa mama kepada kami. Dan kami betul-betul berusaha menjadi papa mama buat mereka. Sehingga mereka ada apa saja mereka nggak takut untuk ngomong. Itu yang kami syukuri anugerah Tuhan itu. Ayo buat itu. Ya, mulai belajar. Nah, saudara, untuk bicara membagi hidup itu perlu waktu khusus. Ya? Jadi kita nggak bisa membahas di season ini, mungkin yang kedua nanti itu. Tapi siapkan itu. Nah, kesimpulan paling gampang, ya supaya seorang nggak mikirnya panjang-panjang. Karena kalau lihat wajahnya ini alisnya gandeng semua mikir, nah, semuanya begini. Maaf ini. Ya, nah, saya tidak tahu saudara lagi mikir apa. Maka itu saya persingkat kuncinya. Yang paling gampang, konsep sederhana, tapi ini mutlak. Untuk kita menjadi seorang pemurid, supaya kita punya murid dengan konsep Alkitab ya, satu saja. Orang pelit nggak mungkin bisa punya murid. Nah itu cara kesimpulannya. Catat, itu penting catat. Orang pelit tidak mungkin bisa punya murid. Gampang toh? Jangan usah mikir lagi sudah. Serius sudah. Betul, kenapa orang pelit gak bisa punya murid? Ya karena gak bisa berbagi. Bagaimana mau punya murid? Maaf ini fakta. Saudara, seperti saudara tahu juga, kalau saya tuh kemana saja, walaupun saya gak dengan istri, saya pasti dengan tim kemana saja. Kenapa? Nah ini kenapa banyak hamba Tuhan gak bisa? Maaf, sederhana saja. Karena kalau bawa tim, persembahan mesti dibagi. Dan ini sulit buat banyak hamba Tuhan. Jangan marah ya, tapi ini fakta. Jadi memuridkan itu nggak bisa orang pelit. Harus benar terbuka betul-betul. Ya, kalau saudara mendengar kata istilah mentor, ya itu istilah kerennya dari pemuridan. Dan betul. Musa mementori Yosua. Daud dengan dengan Yonatan saling mentor. Elia mementori Elisa. Paulus mementori Timotius, termasuk Barnabas, termasuk Silas. Terus begitu. Dan kita harus begitu juga. Supaya cepat selesai. Oke. Kita buka Yohanes 14 ayat 8. Saudara, ini mengagumkan sekali. Saya bersyukur dapat bawaan ayat ini. Satu-satunya tulisan, bukan cuma di Alkitab, saudara. Ya. Satu-satunya tulisan di dunia ini. Ya, di dunia ini. Yang menuliskan kapan seorang manusia itu bisa rasa puas, cukup, kenyang, lengkap, utuh. Cuma ayat ini, cuma tulisan ini. Di seluruh dunia, sejak ditemukan mesin cetak,
awal abad 16 sampai hari ini kira-kira sudah ada 5 juta judul buku, kurang lebih. Judul ya, bukan 5 buku, bukan 5 juta buku loh, sorry. Bayangkan dari kurang lebih 5 juta judul buku itu hanya Alkitab yang menuliskan. Kapan, bila mana seorang manusia bisa berkata, aku puas, aku cukup. Cuma ini ayatnya. Kalau Papa itu menyatakan diri, Tuhan tunjukkanlah Papa itu kepada kami, maka itu sudah cukup. Kenapa ada narkoba? Kenapa ada perzinahan, free sex, perselingkuhan, pornografi, dan sejenisnya, perjudian, kriminalitas? Kenapa? Manusia itu makhluk yang unik, bukan seperti binatang. Kalau semua kita seperti binatang, nggak ada pencuri di dunia. Betul nggak salah? Binatang itu makhluk yang bisa berkata puas, menunya dari lahir sampai mati itu nggak pernah bosan. Berapa banyak suami makan masakan istrinya 2 hari, marah-marah hari ketiganya. Suami kita harus bertobat. Kalau nggak suruh masak sendiri. Saya bersyukur istri saya itu bangga. Kalau cerita bukan untuk saya, dia cerita ke banyak orang. Memang saya itu nggak pernah rewel, saudara. Kalau toh sudah masakan 4 hari pun ada, saya makan. Saya makan nikmat sekali. Itu saya bersyukur. Saya tahunya dari teman-teman saya, cerita istrimu tuh muji kamu. Soal apa? Soal makanan. Oh ya memang saya begitu. Saya nggak pernah buang makanan. Maka itu para suami yang manjanya luar biasa. So minta masakan baru, bertobat itu. Saya ngajari istrinya, kamu boikot aja, suruh dia belanja masak sendiri. Merintah. Serius itu. Nah saudara, kita itu nggak pernah puas. Karena ada rongga di jiwa kita yang nggak pernah bisa terisi dengan apapun juga. Ngerti istilah itu ya? Ini ilmu jiwa. Ternyata bisa. Kalau Papa itu nyatakan diri kepada kita. Maka itu jeritan Filipus. Ini mewakili jeritan seluruh manusia di dunia. Tuhan tunjukkan Papa itu kepada kami. Maka itu sudah cukup. Nah kata cukup itu saudara lihat di beberapa terjemahan. Hebat saudara. Luar biasa cukup. Maka kalau orang bisa berkata aku cukup, aku kenyang, aku puas, aku lengkap, aku utuh. Nggak ada kejahatan di dunia. Nggak ada kejahatan. Maka itu mengapa Maleakhi menulis nubuatan yang mengerikan. Coba tunjukkan Maleakhi 4 ayat 6. Semua kita pasti tahu. Kapan dunia ini hancur? Ternyata bukan karena perang nuklir. Bukan karena tsunami. Bukan karena gempa bumi. AIDS yang merajalela. Karena siapa? Ketika ayat-ayat dirusak di dunia. Dunia akan hancur dengan sendirinya. Kok begitu simpel untuk menghancurkan bumi? Ayat-ayat dirusak, dunia hancur, saudara. Ya ini jawabannya. Karena ketika seorang ayah nggak jadi ayah yang baik, anak-anak jadi brutal. Jiwanya kosong, mereka cari. Begitu saudara lihat cara-cara semua polisi di dunia. Begitu menangkap pelaku kriminal. Kenapa polisi di dunia selalu mencari keluarganya bagaimana? Bagaimana orang tuanya? Betul nggak saudara? Indonesia pun pakai cara itu. Karena itu penyebab. Jadi kita nggak bisa nyalakan anak-anak yang berbuat kriminal. Kita harus urus orang tuanya dulu. Nah untuk ngurus orang tuanya, itu tugas kita gereja. Maka itu saudara kalau ngembalakan jangan cuma yang sudah Kristen. Cari yang belum Kristen. Saya bersyukur. Cukup banyak orang yang mau menikah, enggak Kristen, datang ke saya untuk konseling. Saya enggak ajak mereka jadi Kristen. Tapi mereka mau kebenaran. Begini jadi suami, begini jadi istri. Urusan mau menikah secara apa? Kalau kamu mau tahu kebenaran, lakukan. Jangan kita batasi Alkitab hanya untuk orang Kristen saja. Beritahukan pada dunia ini untuk kalian. Itu menarik sekali kalau kita bisa hidup seperti ini. Membuat dunia itu sembuh. Kenapa ributnya suami istri? Penyebab utamanya karena saling nuntut. Kenapa saling nuntut? Karena gak puas. Kenapa gak puas? Nah, masa kecilnya. Pasti ayahnya gak jadi ayah yang baik. Untuk 2 orang itu. Nah, memuridkan. Itu gak cuma jadi ibu, tapi jadi ayah juga. Kita kembali ke 1 Tesalonika pasal 2. Ayat yang